Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 2 Februari 2022. Pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 2, ayat 22 sampai dengan ayat 40. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangunkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan bersyukur kepada Allah serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara-saudari yang terkasih, persembahan di Bait Allah mengindikasikan bahwa keluarga Yesus adalah umat Yahudi yang menyadari dengan sepenuh hati bahwa Bait Allah adalah tempat kediaman Allah. Semua orang Kristiani mempunyai hubungan kekeluargaan oleh karena Yesus. Pada kenyataannya, Santo Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa orang-orang Yahudi adalah saudari-saudara tua kita dalam iman. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang yang menerima Yesus bukanlah orang-orang kaya atau berkuasa. Allah justru memanggil mereka yang miskin dan tidak memiliki kekuasaan duniawi, yang memasrahkan hidup mereka sepenuhnya kepada belas kasih Allah. Merekalah kaum Anawim. Yusuf si tukang kayu dari Nazaret dan Maria istrinya yang muda belia, demikian pula Simeon dan Hana, para lansia yang telah melayani Allah Yahweh dengan setia sepanjang hidup mereka.
Saudara yang terkasih, peristiwa Yesus dipersembahkan di bait Allah mengingatkan kita akan cerita Hana yang mempersembahkan Samuel kepada Eli, imam di tempat ibadat di Shilo. Eli merupakan pralambang dari Simeon, dan Hana perjanjian lama merupakan pralambang dari Hana dalam warta Injil hari ini. Hana dan Simeon merupakan orang-orang yang rendah hati yang menyambut kedatangan dan menerima Yesus di bait Allah. Para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu tidak dapat mengenali siapa Yesus. Namun tidak demikian halnya dengan dua orang tua suci ini yang memiliki kerendahan hati dan hati mereka yang memang terbuka itu. Mereka justru mengenali siapa Yesus sebenarnya. Sungguh terberkati dua orang suci ini. Kelak dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Saudara-saudari yang terkasih, di samping itu warta Injil hari ini mau mengingatkan kita bahwa tempat ibadah atau gereja dimaksudkan pertama-tama sebagai tempat perjumpaan manusia dengan Allah. Dalam ibadat sering kita, manusia beriman, memberikan persembahan, dan persembahan utama seharusnya adalah diri kita sendiri. Hanya dengan mempersembahkan diri, kita bisa berjumpa dengan Tuhan yang juga memberikan dirinya bagi kita. Karena itulah Yesus dipersembahkan dalam bait Allah sebagai model bagi kita agar berani mempersembahkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, selain bertemu dengan Tuhan dalam kegiatan ibadat, kita pun mengalami perjumpaan dengan sesama. Di sana kita berbagi pengalaman akan kasih dan kehendak Allah. Hal inilah yang dialami oleh Yusuf dan Maria ketika mereka bertemu dengan Simeon dan Hana. Perjumpaan sesama manusia oleh Tuhan selalu melahirkan sukacita. Melalui perjumpaan itu pula kita kerap diteguhkan untuk menyelami dan melaksanakan rencana dan kehendak Allah dalam hidup. Maka saudara-saudara yang terkasih, marilah kita sebagai umat beriman hendaknya mau menghargai tempat ibadah kita, yakni gereja yang telah diberkati oleh Bapak Uskup, sungguh-sungguh menjadi tempat beribadah, tempat pertemuan kita pertama-tama dengan Tuhan yang kita sembah. Begitu juga menjadi perjumpaan kita dengan sesama umat beriman, di mana kita bisa berkomunikasi, bertukar pengalaman iman, tanpa harus menjadikan gereja tempat yang gaduh seperti pasar yang dapat mengganggu kekusukan jemaat beriman lain yang sedang berdoa di dalam gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Tolonglah aku untuk memiliki kerendahan hati seperti Simeon dan Hana, agar aku mengenali dan dapat memandang-Mu ketika Engkau hadir di tengah-tengahku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.